Anak kita, siapa yang ngajarkan moral? Siapa yang didik ini benar, ini salah? Ibunya. Sekarang siapa yang ngajar? Medsos. Dan jangan heran ketika ibu wafat nanti tidak ada yang doakan. Anak kita pergi ziarah kubur, bukannya berdoa, tapi dia datang update status. Oh, OTW ziarah kubur. Ya, sampai lagi dia selfie tuh Pak. Foto. Goodbye grandmother. Hati-hati. Orang ke kubur bukan sesaat Pak, tidak kembali lagi. Dan pada saat itu yang kita butuhkan doa-doa dari anak yang soleh dan soleha. Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur kita ambil Ustadz? Solusinya, kembalikan uang caleg. Kembalikan uang mereka. Selama bapak ibu tidak kembalikan, selama itu bapak susah matinya dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Habis sudah uangnya Ustaz. Caranya hanya satu, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Pak, halo. Kalau orang masuk neraka gara-gara korupsi 20 miliar, rasa-rasanya masih masuk akal Pak. Dia terima 20 miliar di dunia, dia nikmati. Tapi kalau 300.000, itulah aslinya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar almarhumah Hajjah Husnul Khatimah bin Haji Umar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kematian, biasa ada orang tanya saya, Ustadz, apakah kalau ada orang mati sudah sampai ke surga atau neraka? Orang-orang yang lebih dahulu wafat, termasuk almarhumah ini, apakah sudah sampai surga? Apakah Rasulullah sudah sampai ke surga? Apakah Abu Jahal sudah sampai ke neraka? Jawabannya belum. Untuk sampai ke akhirat itu, ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Untuk sampai ke surga atau neraka itu, ada tahap-tahap yang kita akan lewati. Tahap-tahap apa saja? Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, kalau orang mau sampai ke surga atau neraka, mutlak dia hadapi dulu sakaratul maut. Itu dulu yang harus dihadapi. Bagaimana orang menghadapi sakaratul maut? Tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau waktu hidup hobi sepeda, sepeda aja kerjanya. Biar azan masih sepeda juga. Dicurigai nanti juga matinya dalam keadaan bersepeda. Kalau ada orang hidupnya pagi sampai sore tiap hari lari aja kerjanya, biasanya juga lari itu dia dalam keadaan matinya juga dalam keadaan lari. Ala bisa karena, nah ini fakta. Saya ngajak orang menuntun orang sakaratil maut. Sudah 7 hari 7 malam sakaratil maut di rumah sakit Wahidin Sudirohusudo Makassar, tidak meninggal juga. Lalu anaknya minta tolong, Ustadz, doakan ibu saya. Saya ke rumah sakit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya baca Yasin. Wih, dia bangun Pak. Dia lempar saya air botol. Air gelas, cok, pergi kau, jangan kau ngaji sini, panas telingaku. Saya ulang lagi, ya, dia lempar lagi saya keluar. Saya tanya anaknya, itu ibunya pandai ngaji enggak? Dah, itu dia Mama Haji Ustaz. Haji tidak tahu ngaji. Saya curiga haji seperti ini yang pergi tidak pakai visa haji. Pergi haji bagus, niat haji bagus.
tapi melanggar konstitusi dan aturan pemerintah Indonesia atau Saudi, hukumnya bohong. Gak boleh. Ulama sudah melarangnya. Datanglah secara baik-baik. Tamu-tamu Allah datang secara baik-baik. Nah, ini saya bacakan ya Yasin. Dia basah baju saya dilempar air, saya tinggalkan. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Sebaliknya, ibu dari ibu saya di Kota Baru, sakaratil maut, datanglah saya. Ya. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut, Bu. Begitu hatam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua keluarganya heran. Kok bisa? Padahal waktu hidup dia tidak hafal surah Yasin. Tapi ketika akhir hidup beliau lumpuh, bukan lumpuh satu tubuh, tapi lututnya tidak bisa lagi dipakai untuk berdiri. Akhirnya kebiasaannya setiap selesai sholat 5 waktu baca surah Yasin. Ala bisa karena biasa. Tanpa dituntun, kalau orang terbiasa la ilaha illallah, insya Allah akhir hidupnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak mau enggak mati dalam keadaan husnul khotimah? Mau? Ibu bapak mau? Satu, kalau mau mati dalam keadaan Islam, satu, banyak berdoa. Karena hidayah petunjuk dari Allah, maka minta doa. Doanya cuma pendek. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang depan saya sudah muka-muka sakaratil maut. Sudahlah Pak, tidak usah lagi. Ya Allah tambahlah ruko. Ya Allah mudah-mudahan bisa nikah lagi. Sudahlah. Lebih baik bapak ibu minta husnul khatimah. Minta kepada Allah. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan baik. Yang kedua, supaya bisa mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, jangan datangi tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu kapan tiba ajal. Ingat Pak, Bu, ingat. Kematian itu bukan nomor urut. Tapi nomor cabut. Biasa anak muda kalau kita cerita kematian, langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah putih rambutnya. Yang sudah, apa masuk ada muda. Namanya kematian tidak harus tua dulu. Ada orang baru lahir wafat, tidak harus sakit dulu. Ada orang pembesuknya yang duluan wafat. Iya kan? Maka jangan datangi tempat-tempat maksiat meskipun itu dalam keadaan canda. Ayo pergi karaokean deh. Ayolah sekali-kali. Begitu dia pergi karaokean, tiba-tiba kebakaran. Yang temani karaoke bukan mahramnya. Dicurigai mati dalam keadaan kafir. Jangan langkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat. Tapi mana kaki kita langkahkan berjamaah. Kaki kita langkahkan ke amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah wafatnya pun nanti dalam keadaan amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Kali ini kita mendengarkan ceramahnya beliau Ustadz Dasyat Latif. Beliau adalah Ustadz yang sangat energik dalam menyampaikan ceramahnya. Dan beliau selalu memberikan ceramah untuk kaum milenial dengan kisah-kisahnya beliau yang sangat real di kehidupan kenyataan kita. Dan beliau menyampaikan dengan tegas. Nah, kali ini beliau menyampaikan tentang kehidupan anak-anak milenial ya, bahwa anak milenial ini ngajinya dengan medsos dan itu benar-benar terjadi saat ini, sehingga seperti berguru dengan medsos ya.
apa-apa di medsos, apa-apa di medsos. Nah, yang seperti ini kita harus cermati baik-baik ya, agar kita tidak terlalu menjerumus ke medsos untuk mengaji, sehingga tidak seperti yang Ustadz Dasat Latif tadi diceritakan. Nah, poin pentingnya adalah meskipun kita ngaji di medsos, tetapi kita jangan lupa mengaji untuk di dunia nyata. Seperti anak kita itu diajarkan kepada ustadz-ustadz yang berada di kampung-kampung untuk membaca ngaji dan sebagainya agar beliau itu ada yang mengajarkan, bukan hanya di media sosial. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif ini bisa memicu kesadaran kita semua untuk selalu mengaji di dunia nyata, bukan hanya di medsos. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa buat pelajaran buat kita. Dan jangan lupa apabila suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Dan bagi yang sudah like dan subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.